Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda senantiasa sehat semuanya. Saya membuatkan video sebagai video lanjutan untuk video sebelumnya. Di dua video sebelumnya, saya sudah memaparkan penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, juga Imam Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Keduanya menarasikan banyak pendapat ulama, dan keduanya juga berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak bertempat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih istawa di atas arsy. Semua ulama tidak ada yang mengingkari Allah itu istawa. Allah itu punya sifat istiwa. Harus sepakat dulu ya, karena ini ayat Al-Qur'an, nggak boleh kita ingkari. Yang membedakan kita adalah pemaknaan istiwa ini. Nah, ada sebagian saudara kita yang mungkin membaca Quran dengan terjemahan, mengartikan istawa itu artinya duduk. Itu salah, karena Allah itu tidak mungkin bertempat pada makhluknya. Sudah saya paparkan ya di video sebelumnya. Nah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika berjumpa dengan ayat-ayat semacam ini menempuh dua cara. Satu namanya tafwid, seperti yang saya jelaskan. Artinya kalau ada kata-kata yang seolah-olah menunjukkan adanya penyerupaan Tuhan dengan makhluk, maka kita serahkan maknanya kepada Allah. Istawa itu artinya apa? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi bukan duduk. Karena kalau duduk berarti Allah sama dengan makhluk. Sementara sifat wajib bagi Allah itu mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Nah, ulama yang lain menempuh cara takwil, artinya mengartikannya dengan makna lain, di antara mana istawa, istila, yaitu menguasai. Ya, Allah menguasai arsy. Dan itu sesuai dengan kaidah kebahasaan, sesuai dengan pemaknaan orang-orang Arab. Sekarang saya ingin bacakan saudara kitab Ahlus Sunnah yang lain. Ini sangat terkenal sekali. Tuhfatul Murid, karangan Imam Baijuri, Syarah ala Jawharat Tauhid. Ini syarah atas kitab Jawharat Tauhid. Jawharat Tauhid juga kitab dikenal luas oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan diajarkan di Al-Azhar, di berbagai pesantren ya. Imam Laqani, penulis Jawharat Tauhid, Imam Laqani, disyarah oleh ulama lain dari Mesir dua-duanya, yaitu Imam Baijuri ya. Silahkan dibaca, saya akan jelaskan. Ya, Anda mau terima silahkan, tidak jadi masalah. Nah, ini saya ingin menjawab pertanyaan. Mungkin ada orang nanya, oke Ustadz, kalau seandainya Allah itu tidak di langit, tidak di arsy, tidak duduk di sini, terus Allah itu adanya di mana? Nah, saya sudah katakan, ini pertanyaan sejak awal sudah salah. Kenapa salah? Karena dia memungkinkan kebertempatan sesuatu yang tidak bertempat, gitu loh. Allah itu sejak awal beda dengan makhluknya. Anda jangan bayangkan, inilah masalah kita. Kadang-kadang kita itu memahami Tuhan sesuai dengan bagaimana kita melihat objek yang ada di alam semesta ini. Saya bertempat, meja ini bertempat, Anda juga yang menonton ini bertempat. Allah itu beda dengan makhluknya. Kan Anda belajar dalam akidah sifat Allah itu mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk bertempat, berarti Allah tidak bertempat. Sama kelirunya dengan pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Itu pertanyaan salah, karena yang namanya Allah itu tidak tercipta. Masa Anda menanyakan keterciptaan atau memungkinkan keterciptaan sesuatu yang tidak tercipta, itu gimana? Itu pertanyaan kan nggak logik ya. Pertanyaan salah, kalau kita jawab juga ya salah. Terus gimana jawabannya? Jawabannya adalah Allah tidak bertempat, dan pertanyaan ini keliru. Itu jawabannya. Ya, silahkan dikoreksi ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Sejak kapan Allah ada? Itu juga sama, pertanyaan keliru. Kenapa? Karena pertanyaan sejak kapan itu berlaku bagi sesuatu yang berwaktu, ada permulaannya. Kayak saya nih, sejak kapan kamu terlahir? Saya jawab tanggal segini, hari segini. Karena saya ada permulaannya. Tuhan kan nggak ada permulaannya. Kalau Tuhan ada permulaannya, dia bergantung sama yang lain dong. Bukan jadi Tuhan namanya. Nah, lihat. Kalau bicara akidah itu, saudara, harus menggunakan argumen rasional, harus menggunakan argumen tekstual. Ada dalil akli, dalil nakli. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah, atau dalil rasional. Ya. Tidak boleh berdasarkan selera, harus, dan kemudian diperkaya dengan referensi ulama yang mengahli dalam bidangnya. Makanya saya di dua video sebelumnya menampilkan kitab ya, supaya nggak asal-asalan. Imam Laqani dan disyarah oleh Imam Baijuri dalam kitab ini, lihat ada bait di Jauharah menyebutkan wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap nas Al-Quran maupun sunnah, hadis maupun
Al-Quran itu kalau ada nas teks suci yang zohirnya seolah-olah menunjukkan persamaan Tuhan dengan makhluk, seperti kata yad, ya dalam Indonesia diartikan tangan, padahal maknanya nggak selamanya tangan, wajah, gitu ya. Nah, nas-nas semacam misalnya yanzilu rabbuna, Allah turun, itu kan secara zohirnya menunjukkan soal ada persamaan, Tuhan turun. Nah, itu caranya, kata Imam Laqani, tempuh dua cara. Awilhu ditakwil, artinya maknanya bukan makna zohirnya. Kalau dikatakan Allah turun, bukan berarti Allah itu berpindah. Ya, ditakwil. Lihat, takwil itu ajaran salafus soleh. Saya sudah merekomendasikan Anda yang menolak pernyataan takwil bagian dari ajaran salafus soleh untuk membaca buku guru saya, Takwilus Salaf li Sifatillah. Penakwilan generasi salaf atas sifat Allah. Itu ada riwayat-riwayatnya. Satu bertakwil, kedua fawwid. Nah, ini namanya serahkan. Fawwid itu serahkanlah, maknanya warum tanziha, dan sucikanlah Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah makna yang sesungguhnya dari istiwa itu apa ya? Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Yang jelas kita menyucikan Allah dari kebertempatan. Tanzih itu namanya. Menyucikan Allah dari keberwaktuan. Menyucikan Allah dari kejisiman. Allah itu nggak punya bagian-bagian kayak kita ini. Tapi makna hakikinya apa? Allahu alam. Itu keduanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh tafwid, boleh takwil. Oke. Nah, sekarang barangkali untuk sebagai penguatan ya, masih beliau Imam Baijuri mengutip ayat Ar-Rahman al-Arsy istawa. Mohon dengarkan ini baik-baik saudara. Halaman 157. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Tadi saya bilang ada mazhab tafwid, menyerahkan maknanya dengan menyucikan Allah dari ketidaklayakan, kebertepatan, keberwaktuan dan lain-lain, atau takwil. Nah, dengarkan. Contoh takwil. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Fas-salaf yaqulun, generasi salaf berkata istiwa la na'lamuhu. Allah punya sifat istiwa tapi kita nggak tahu hakikatnya. Itu namanya mazhab tafwid. Jangan diartikan duduk. Ya, jangan diartikan bersemayam atau duduk. Salaf itu nggak mengajarkan Allah itu duduk. Nggak ada ayat Al-Quran yang menyebutkan Allah itu duduk. Nggak ada. Ya, wala wahid. Satu pun nggak ada. Wal khalaf, nah generasi ulama belakangan, Ahlussunnah belakangan, karena munculnya orang-orang yang mujassim, yang seolah-olah menggambarkan Tuhan seperti makhluk, berpindah, kemudian duduk, punya tangan, punya wajah, dan lain-lain. Generasi belakangan, yaqulun, mereka berkata, al-muradu bihi al-istila. Istilah apa istilah? Istaula, menguasai. Lihat, saya tidak mengada-ngada, ini ulama sejak berabad-abad lalu udah bilang begini. Al-istilah wal milk, dan kepemilikan. Artinya Allah itu merajai arsy, memiliki arsy, menguasai arsy. Kenapa harus arsy yang disebut secara khusus kalau Allah menguasai sebelumnya? Karena arsy itu adalah a'zam makhlukat, a'zam al-mamlukat. Kepemilikan Allah yang paling agung. Allah ingin mengabarkan Allah menguasai kepemilikan yang paling agung, apalagi kita ini yang lebih kecil, jauh lebih kecil dari arsy, bumi dan langit. Itu kira-kira ya. Selanjutnya halaman 158, silakan dibaca. Ada ayat Al-Quran, wajah rabbuka, dan Tuhanmu datang. Oh, Tuhan datang maksudnya kayak kita begini, halo, assalamualaikum. Enggak, bukan. Ditakwil. Fassalaf yaqulun maji wa nuzul la na'lamuha. Datang dalam makna yang kita nggak tahu. Itu generasi salaf tuh. Yang mau mengikuti salafus soleh caranya begitu, tafwid, nggak tahu mana hakikinya. Yang jelas tidak seperti datangnya makhluk. Wal khalaf yaqulun, khalaf generasi ulama belakangan berkata wajaa adzabu rabbika, siksaan Tuhanmu yang datang, bukan zat Tuhanmu. Au amru rabbika, atau perintah Tuhanmu. Asyamilil adzab, yang memuat siksaan, perintah yang berisikan siksaan. Wal murad yanzil malaku rabbina. Yanzil ketika dikatakan dalam sebuah hadis yanzilu rabbuna, Allah itu turun ya, kullalailatin ila sama'i dunya, setiap malam ke langit dunia. Takwilnya apa? Yanzil malaku rabbina, turun malaikat Tuhan kami. Bukan Tuhan kami yang datang begini seperti makhluk. Enggak, Allah beda dari makhluk. Ada lagi ayat Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbik. Ada kata wajah, dan kekalah wajah Tuhanmu. Ayo, wajah maknanya apa? Kalau Anda paham uraian saya tadi, fassalaf yaqulun lillahi wajah wa yad was la na'lamuha. Kita nggak tahu. Jangan artikan tangan tapi. Karena kalau tangan tuh maknanya ini. Oke? Ya, ini penting nih. Yang belajar, yang baca Al-Quran jangan pakai terjemahan. Harus paham bahasa Arab. Wal khalaf yaqulun, lihat. Generasi ulama Ahlussunnah belakangan berkata, al-murad minal wajh adzat. Jadi ketika dikatakan kekalah wajah Tuhanmu, maksudnya apa? Kekalah zat Tuhanmu, wujud Tuhanmu.
Itu namanya ta'wil. Wabil yad al-qudrah. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan maksudnya apa? Tangan kayak begini? Bukan. Salah itu ya. Yang benar al-yad al-qudrah. Kekuasaan. Walhasil saudara-saudara sekalian, mustahil Allah itu punya persamaan dengan makhluk. Allah itu bertempat. Kemudian kita juga bertempat. Sama dong kalau begitu dengan makhluk. Enggak, beda. Kemudian tidak kalah penting. Boleh nggak kita katakan Allah itu di atas langit? Kemudian begini. Imam Laqani juga menjawab. Wa yastahilu diddulis sifati fi haqqihi kal kaun fil jihati. Dibaca ya. Mustahil, lawan dari sifat-sifat ini. Ketika beliau menjelaskan sifat-sifat mustahil bagi Allah, disebutkan apa sifat mustahil itu? Al-kaun fil jihad. Keberadaan di sebuah arah. Allah di atas dalam arti begini. Tapi kadang-kadang orang Indonesia ketika menyebut serahkan kepada yang di atas, maksudnya itu bukan berarti Tuhan ada di sono. Tapi apa? Itu menunjukkan kedudukan secara maknawi. Bahwa Allah itu maha tinggi dari hamba-hambanya. Derajatnya jauh melampaui hambanya karena dia pencipta alam semesta. Bukan berarti Allah itu ada di sono bertempat begitu. Enggak, salah. Kenapa? Karena arah itu ada min ausofil ajsam. Itu sifat dari jisim, badan. Allah itu kan bukan badan, bukan tubuh. Dia itu beda dengan makhluk. Dijelaskan oleh Imam Baijuri, al-kaun fil jihad, keberadaan di sebuah arah itu. Ai ka kaunihi ta'ala fi jihati minal jihati sit. Seperti arah yang 6. Orang belajar tauhid tahu semua itu arah yang 6 apa. Wa hadza mithal min amthilatil mumatsalah lil hawadits. Ini contoh persamaan dengan makhluk. Ketika dikatakan Allah berbeda dengan makhluk, makhluk itu punya arah di kanan, di kiri, di samping, di atas, di bawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk harusnya tidak berarah karena dia bukan jisim, dia bukan badan, dia bukan tubuh. Anda itu bisa melihat saya di depan, saya di belakang, saya di pinggir, saya di bawah. Karena kita itu semuanya adalah ajsam, jisim, badan yang punya arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa bijismin, bukan berupa jisim. Jadi mustahil Allah itu berada di atas dalam arti ada di sana duduk. Nggak, salah ya. Mari kita koreksi keyakinan kita. Sekali lagi saya menghimbau siapapun yang bicara agama apalagi menyangkut akidah, bicaralah dengan bahasa Arab, dengan referensi Al-Qur'anul Karim, sunnah, kemudian referensi dari para ulama yang ahlinya. Tidak boleh kita bicara sembarangan tentang masalah agama. Bagaimanapun pertanggungjawabannya sampai alam akhirat. Dan tidak cukup memahami Al-Quran dengan terjemahan berbahasa Indonesia. Karena bahasa Arab itu kaya. Sementara bahasa kita kadang-kadang tidak mampu mentakbir kandungan-kandungan mana Al-Quran sebagaimana mestinya. Semoga bermanfaat saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.